melakukan settingan apapun satu saat akan terbongkar. Rekaman, pembicaraan dengan orang-orang yang beradaptasi dengan saya tentang bagaimana rencana-rencana dengan Pak Antasari ini. Suatu saat akan terbongkar. Rekaman apa? Haruslah kuat, haruslah kokoh, haruslah tegar, dan tidak pernah menyerah untuk mengemban misi yang luar biasa, penting tapi juga berat ini. Dan pertanyaan saya seperti itu. Almarhum ini dulu, korban, pernah datang ke saya, mengatakan bahwa, Pak, hanya Bapak mungkin yang bisa nolong saya. Dan juga perlu dukungan para pemimpin, dukungan sepenuh hati, bukan setengah hati. Jam 3 subuh itu saya agak ganjil, 3 kompol yang mengaku dari Polda Metro Jaya datang ke saya. Kabut misteri kriminalisasi SBY terhadap Antasari Azhar akhirnya perlahan tapi pasti terkuak dan terungkap secara terang-terangan ke permukaan. Barang busuk sekalipun disembunyikan rapat-rapat, suatu saat akan tercium juga baunya yang sangat busuk menyengat. Kriminalisasi dan penyelewengan hukum di masa lampau selama masa pemerintahan SBY satu persatu mulai terungkap ke permukaan. Mulai dari pemberian gerasi 5 tahun penjara untuk terpidana kasus narkoba asal Australia, Skepo Late Karbi, hilangnya dokumen hasil penelitian tim pencari fakta kasus Munir, sampai pada tabir misteri pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain, yang akhirnya terungkap dengan sangat jelas dan terang benderang ke permukaan. Sekeluarnya dari penjara, mantan Ketua KPK bertaji dan bernyali baja Antasari Azhar akhirnya mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan. Jauh hari sebelum kasus pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain, Antasari Azhar mengungkapkan bahwa Haritanu pernah mendatangi rumahnya malam-malam. Saat itu Haritanu mengaku diutus oleh Cikeas untuk meminta Antasari Azhar agar tidak memenjarakan Aulia Pohan, besannya SBY, yang terjerat dalam pusaran kasus korupsi aliran dana 100 miliar rupiah dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur BI. Bagi Anda yang belum tahu, Aulia Pohan adalah ayah kandung dari Anissa Pohan, istri dari putra mahkota SBY Agus Harimurti Yudhoyono. Aulia Pohan terlibat dalam kasus aliran dana Bank Indonesia. Ia dibekuk KPK pada tahun 2009 yang lalu dan divonis di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan hukuman 4,5 tahun. Namun anehnya Mahkamah Agung saat itu memangkas hukuman mantan Deputi Gubernur BI itu menjadi 3 tahun penjara. Saat itu Haritanu datang malam-malam ke rumahnya Antasari Azhar dengan membawa misi khusus dari di Cikeas untuk membujuknya agar tidak memenjarakan Aulia Pohan. Sebagai seorang penegak hukum yang taat dan loyal terhadap hukum yang merupakan panglima tertinggi di negara ini, Antasari Azhar dengan tegas menolak mentah-mentah intervensi Cikeas kala itu. Namun Haritanu tidak mau menyerah begitu saja dengan nada setengah mengancam. Haritanu menanyakan terkait keselamatan Antasari Azhar. Namun Antasari Azhar tetap bersikukuh menolak permintaan Haritanu saat itu dan siap dengan segala resiko apapun yang bakal ia terima. Dan ternyata ancaman Haritanu akhirnya terbukti. Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain, tewas ditembak. Nasruddin Zulkarnain tewas seketika dengan luka tembakan yang menembus kaca mobilnya dan menghantam batok kepalanya saat pulang main golf pada tanggal 15 Maret 2009. 2 bulan setelah peristiwa penembakan itu pada bulan Mei 2009, Antasari Azhar ditangkap dan dijatuhi vonis 18 tahun penjara. Jabatannya sebagai Ketua KPK pun dicopot tanpa ampun. Antasari Azhar dituduh terlibat dalam kasus penembakan almarhum Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Antasari Azhar adalah contoh nyata korban kriminalisasi di era SBY saat berkuasa menjadi presiden selama 2 periode. Setelah bebas bersyarat, Antasari Azhar meminta SBY jujur mengenai kasus kriminalisasi yang menjeratnya. Jabatannya sebagai Ketua KPK pun dicopot, sengsara lahir dan batin, dan harus meninggalkan keluarga akibat perbuatan terselubung politik kotor Cikeas saat itu. Di era Presiden Jokowi, Antasari Azhar akhirnya memperoleh gerasi bebas bersyarat. Setelah bebas dari penjara, Antasari Azhar mengaku sudah siap mati dengan buka-bukaan mengungkap fakta kedatangan Haritanu yang diutus Cikeas ke rumahnya malam-malam. Sebab jika fakta itu tidak diungkapkan beliau, maka kasusnya akan terus diselimuti kabut misteri.
Bagaimanapun juga keadilan harus ditegakkan.